Hai semua, kita akan membahas tentang analisis pasar yang kompetitif. Topik yang akan kita bahas adalah mengevaluasi keuntungan dan kerugian dari kebijakan pemerintah, surplus konsumen dan produsen, efisiensi pasar yang kompetitif, harga minimum, dukungan harga dan kuota produksi, kuota dan tarif impor, dan dampak pajak atau subsidi. Yang pertama adalah mengevaluasi keuntungan dan kerugian dari kebijakan pemerintah, surplus konsumen dan produsen. Surplus konsumen adalah total manfaat atau nilai yang diterima konsumen di luar apa yang mereka bayar untuk barang. Surplus produsen adalah total manfaat atau pendapatan yang diterima produsen di luar biaya untuk menghasilkan barang. Dalam kurva ini, segitiga kuning menunjukkan keuntungan konsumen karena membeli suatu barang atau disebut dengan surplus konsumen. Sedangkan segitiga hijau adalah keuntungan yang diterima produsen dari setiap produk yang dijual atau disebut surplus produsen. Untuk menentukan efek kesejahteraan dari kebijakan pemerintah, kita dapat mengukur keuntungan atau kerugian surplus konsumen dan produsen. Efek kesejahteraan, keuntungan, dan kerugian yang disebabkan oleh intervensi pemerintah di pasar. Perubahan surplus konsumen dan surplus produsen dari kontrol harga. Jika pemerintah menetapkan harga maksimum Pmax di bawah keseimbangan pasar PO, keuntungan bagi konsumen adalah persegi panjang biru dan segitiga B. Kerugian produsen adalah jumlah persegi panjang biru dan segitiga C. Segitiga B dan C sama-sama mengukur DWL. Pengamatan. Kehilangan total sama dengan area B plus C. Perubahan total dalam surplus sama dengan A min B plus min A min C sama dengan min B min C. Yang disebut kerugian bobot mati apakah inefisiensi kontrol harga atau hilangnya surplus produsen melebihi keuntungan dari surplus konsumen. Konsumen dapat mengalami kerugian bersih dalam surplus konsumen ketika permintaan tidak elastis. Pengaruh kontrol harga ketika permintaan tidak elastis. Jika permintaan tidak elastis, segitiga B bisa lebih besar daripada persegi panjang biru, dan konsumen menderita rugi bersih dari kontrol harga. Yang kedua, efisiensi dari pasar yang kompetitif. Kapan pasar yang kompetitif menghasilkan alokasi sumber daya yang tidak efisien atau kegagalan pasar? Yang pertama, eksternalitas biaya atau manfaat yang tidak muncul sebagai bagian dari harga pasar. Yang kedua, kurangnya informasi-informasi yang tidak sempurna mencegah konsumen membuat keputusan memaksimalkan utilitas. Intervensi pemerintah di pasar-pasar ini dapat meningkatkan efisiensi. Intervensi pemerintah tanpa kegagalan pasar menciptakan inefisiensi atau kerugian bobot mati. Kerugian kesejahteraan saat harga di bawah keseimbangan pasar. Ketika harga diatur menjadi tidak lebih dari P1, kerugian bobot mati ditunjukkan oleh segitiga B dan C. Kerugian kesejahteraan ketika harga di atas keseimbangan pasar. Ketika harga diatur agar tidak lebih rendah dari P2, hanya Q3 yang akan diminta. Jika Q3 diproduksi, kerugian bobot mati ditunjukkan oleh segitiga B dan C. Pada harga P2, produsen ingin menghasilkan lebih dari Q3. Jika demikian, kerugian bobot mati akan semakin besar. Yang ketiga, harga minimum. Kebijakan pemerintah secara berkala berupaya menaikkan harga di atas keseimbangan pasar. Kami akan menyelidiki ini dengan melihat tingkat harga dan upah minimum. Kurva harga minimum. Jika produsen menghasilkan Q2,
jumlah Q2 sampai Q3 tidak akan terjual. Perubahan surplus produsen menjadi persegi panjang kuning C dan D. Produsen akan menjadi buruk. Kurva untuk upah minimum. Perusahaan tidak diizinkan membayar kurang dari W-min. Ini akan menghasilkan pengangguran. Kehilangan bobot mati diberikan oleh segitiga B dan C. Dukungan harga dan kuota produksi. Banyak kebijakan pertanian didasarkan pada sistem harga mendukung. Ini adalah harga dukungan ditetapkan di atas harga keseimbangan dan pemerintah membeli surplus. Kurva dukungan harga. Untuk mempertahankan harga PS, pemerintah membeli kuantitas G. Perubahan surplus konsumen sama dengan min A min B, dan perubahan produser surplus adalah A plus B plus D. Untuk mempertahankan harga PS di atas PA0, pemerintah membeli kuantitas G. Keuntungan produsen yaitu A plus B plus D. Kerugian konsumen yaitu A plus B. Biaya untuk pemerintah adalah segi 4 berbercak yaitu bidang PS Q2 sampai Q1. Kehilangan kesejahteraan total D min Q2 sampai Q1 PS. Pertanyaannya, apakah ada cara yang lebih efisien untuk meningkatkan pendapatan petani? Apakah A plus B plus D? Kuota produksi. Pemerintah juga dapat menyebabkan harga suatu barang naik dengan mengurangi pasokan. Apakah dampak dari 1. Mengontrol entry taksi ke pasar, 2. Mengontrol jumlah minuman keras lisensi. Kurva batasan pasokan. Persediaan terbatas Q1. Pasokan bergeser ke S aksen Q1. CS dikurangi oleh A plus B. Perubahan PS yaitu A min C. Kehilangan bobot mati yaitu B, C. PS dikelola dengan dan insentif. Biaya untuk pemerintah yaitu B plus C plus D. Produsen surplus yaitu A min C plus B plus C plus D sama dengan A plus B plus D. Perubahan surplus konsumen dan produsen sama dengan dukungan harga. Kesejahteraan yaitu min A min B plus A plus B plus D min B min C min D sama dengan min B min C. Pertanyaannya, bagaimana pemerintah bisa mengurangi biaya dan masih mensubsidi petani? Mana yang lebih mahal, dukungan atau luas areal? Kuota dan tarif impor. Banyak negara menggunakan kuota dan tarif impor untuk menjaga harga domestik suatu produk di atas tingkat dunia. Kurva untuk tarif impor atau kuota itu menghilangkan impor. Di pasar bebas, harga domestik sama dengan harga dunia atau PW. Dengan menghilangkan impor, harga dinaikkan menjadi P0. Gain adalah area sebuah. Itu kerugian bagi konsumen A plus B plus C. Jadi, deadweight loss adalah B plus C. Tarif impor atau kuota dalam kasus umum. Kenaikan harga dapat dicapai dengan kuota atau tarif. Daerah sebuah sekali lagi merupakan keuntungan bagi produsen dalam negeri. Kerugian konsumen adalah A plus B plus C plus D. Jika tarif digunakan, pemerintah mendapat keuntungan D. Jadi, kerugian produk domestik neto adalah B plus C. Jika kuota digunakan sebagai gantinya, persegi panjang D menjadi bagian dari keuntungan produsen asing. Dan kerugian domestik bersih adalah B plus C plus D. Dampak pajak atau subsidi. Beban pajak atau manfaat subsidi sebagian jatuh pada konsumen dan sebagian pada produsen.
Kami akan mempertimbangkan pajak spesifik yang merupakan pajak sejumlah uang per unit terjual. Kurva insidensi spesifik tax. PB adalah harga termasuk pajak dibayar oleh pembeli. PS adalah harga yang diterima penjual bersih setelah pajak. Beban pajak dibagi secara merata. Pembeli kalah A plus B dan penjual kalah D plus C. Dan pemerintah menghasilkan A plus D dalam pendapatan. Bobot mati kerugian adalah B plus C. 4 kondisi yang harus dipenuhi setelah pajak diberlakukan. Yang pertama, jumlah terjual dan harga bagi pembeli atau PB harus ada di garis permintaan, atau HID sama dengan HID dikali PB. Dan yang kedua, jumlah terjual dan harga bagi penjual atau PS harus ada di jalur pasokan, atau HIS sama dengan HIS kali PS. 4 kondisi yang harus dipenuhi setelah pajak diberlakukan. Yang ketiga adalah kuantitas permintaan harus sama dengan kuantitas penawaran, atau HID sama dengan HIS. Dan yang keempat, harga yang dibayar pembeli atau PB dikurangi harga yang diterima penjual atau PS harus sama dengan pajak. Dampak dari pajak tergantung tentang elastisitas pasokan dan permintaan. Pada kurva yang pertama, jika permintaan sangat inelastis terhadap penawaran, maka beban pajak ditanggung oleh pembeli. Dan pada kurva yang kedua, jika permintaan sangat elastis terhadap penawaran, maka beban pajak ditanggung oleh penjual. Dampak pajak atau subsidi, fraksi pass-through, ES per ES min ED. Misalnya, ketika permintaan benar-benar tidak elastis atau elastisitas permintaan sama dengan 0, fraksi pass-through adalah 1. Semua pajak ditanggung oleh konsumen. Sebuah subsidi dapat dianalisis dengan cara yang hampir sama dengan pajak. Hal itu dapat diperlakukan sebagai pajak negatif. Harga penjual melebihi harga pembeli. Seperti pajak, manfaat yang diterima dari subsidi dibagi antara pembeli dan penjual, tergantung pada elastisitas permintaan dan penawaran. Dengan subsidi atau S, harga jual PB di bawah harga yang disubsidi PS, maka S sama dengan PS min PB. Manfaat subsidi tergantung pada elastisitas permintaan atau penawaran. Jika rasionya kecil, sebagian besar manfaat akan diperoleh oleh konsumen. Jika rasionya besar, produsenlah yang paling diuntungkan. Sekarang, kita akan mengaitkan materi di atas dengan wabah COVID-19 saat ini. Masuknya virus corona di Indonesia mengakibatkan berbagai masalah negara, khususnya masalah perekonomian negara. Berbagai masalah perekonomian tersebut seperti meningkatnya pengangguran, anjloknya pendapatan negara, kriminalitas meningkat, dan masih banyak lagi masalah lainnya. Dari permasalahan ekonomi tersebut berakibat terjadinya kegagalan pasar. Kegagalan pasar merupakan suatu kondisi pasar yang gagal dalam melaksanakan fungsinya untuk mengalokasikan sumber-sumber ekonomi secara efisien dalam menghasilkan barang dan jasa. Kegagalan pasar ini juga dapat disebabkan oleh kurangnya regulasi atau kendali dari pemerintah dalam persaingan pasar yang menyebabkan pasar tidak efisien sehingga surplus konsumen maupun produsen tidak maksimal. Dalam hal ini, mekanisme pasar tidak dapat berjalan secara efisien dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi yang ada dalam masyarakat. Kegagalan pasar yang melanda di tengah COVID-19 terjadi di berbagai sektor, seperti pada sektor kesehatan yang mana pada sektor ini pemerintah belum bisa memenuhi kebutuhan alat medis seperti kurangnya masker dan kurangnya alat pelindung diri. Kurangnya masker menyebabkan harga masker meningkat drastis. Pada mulanya, harga masker di pasaran hanya 30-40 ribu per box. Semenjak COVID-19 masuk di Indonesia, harga tersebut belum bisa dikendalikan oleh pemerintah atau belum ada intervensi, sehingga harga masker meningkat sangat tinggi. Kenaikan harga tersebut tidak efisien karena tidak memaksimalkan surplus konsumen dan produsen secara agregat. Dengan kata lain, konsumen dirugikan karena harga yang tinggi. Kerugian kesejahteraan ketika harga diberlakukan di atas harga ekuilibrium. Ketika harga diatur agar tidak lebih rendah dari P2, hanya Q3 yang akan diminta.
Jika Q3 diproduksi, kerugian bobot mati ditunjukkan oleh segitiga B dan C. Pada harga P2, produsen ingin menghasilkan lebih dari Q3. Jika demikian, kerugian bobot mati akan semakin besar. Akibat harga masker yang tinggi, sebagian konsumen tidak lagi bisa membelinya atau hilangnya surplus konsumen yang ditunjukkan oleh segitiga B. Dan sebagian produsen tidak lagi memproduksinya atau hilangnya surplus produsen yang ditunjukkan oleh segitiga C. Itulah sedikit penjelasan dari kami, semoga dapat membantu. Terima kasih sudah menonton.